Jahat banget. Di Bali nih, Pak. Ambilnya bukan Hindu Bali, ambilnya Hindu Pajajaran. Enggak, ini Sam, pinjem, boleh. Oh, tuan dulu Pak, di sini naik satu. Dah. Ya, silakan naik dulu di atas. Dulu Cirebon dikenal kota udang. Cirebon, asal kata cai dan rebon. Batu Linggayoni. Rebon itu udah kecil. Di Cirebon ini banyak pembuatan terasi. Punten. Nah, kita lanjut. Nih ada Gapura Adi yang di depan Gapura Bentar. Ini tumpukan bata merah tidak pakai semen, Pak. Ini menurut sejarah pakainya kita aren. Kalau di Borobudur, Lambanan pakainya putih telur. Nah, ini ada bangunan namanya Pendopo Pengada. Pengada ini dulu tempat tugasnya 5 aparatur keraton. Lu Demang dalam, luar dalam, sama dalam. Ini bangunan asli saya. Kecuali genteng sama ubinya udah ganti. Ini kayunya asli, Bu. Kayu jati. Ini Pak, kayu jati ini sebelum dibuat tiang ini dibacem dulu. Dibacem tuh direndam di kolam supaya kuat, dikeem di kolam supaya kuat tahan rayap. Jadi bukan tahu tempe aja dibacem nih, kayu itu dibacem. Kita sini. Nah ini ada Gapura lonceng. Ini dulu ada loncengnya. Sekarang loncengnya di dalam museum. Museumnya takkan ya, Mas? Nah, di dalam museum nih dalam. Gapura lonceng. Nah, kita masuk. Ini ada taman, namanya Taman Kemandungan. Ini Taman Kemandungan ada sumur, Pak, sumur Kemandungan itu. Itu sumur dari dulu. Dari dulu untuk mencuci alat-alat perang, bukan untuk mandi. Oh. Cuci keris, pedang, tumbak tiap bulan suro. Museumnya. Kita museum. Masuk sini, Pak. Tadi tiketnya Bu, sini Bu. Nah, ini Sultan Sepuh yang ke-14, Pak. Yang sekarang. Enggak, yang sekarang yang ke-15. Oh, iya. Ini punya anak 4 laki-laki, 3 perempuan 1. Ini ada penerusnya Pak, laki-laki. Karena beliau ini udah meninggal 4 tahun lalu. Sekarang ganti anaknya. Nah, tiketnya di sini. Kasih tahu tiketnya. Tiketnya Bu, sini. Ada tiketnya. Yang tadi mana? Oh, tiket yang tadi. Yang tadi. Oh, yang tadi. Kasih tahu ya. Ini disobek nanti, disobek dibawa lagi. Oh. Ya, kita masuk sini Bu, silakan. Ini beberapa alat perang. Ini pedang suduk, ini kujang Pajajaran Pak. Ini kalau di Aceh itu rencong, di Madura celurit. Ini senjata Jawa Barat, kujang Pajajaran. Ini keris-kerisnya. Ini kujang berbentuk wayang ini. Kujang tapi kayak wayang. Petruk, gareng, bagong. Ini pedang sahabat. Ini peti dari Mesir, ini peti dari Cina. Dulu belum ada koper nih, belum ada tas, pakai peti. Nah ini leit untuk motong nyimpan padi. Leitnya lumung padi. Lumung padi. Kalau ini keramik-keramik dari Cina, dari dinasti Ming. Ini bawaan dari Putri Ongtim. Ini Putri Ongtim ini nikah dengan Sunan Jati, punya anak 1, Pak. Nah, punya 1 tapi umur 3 bulan meninggal. Nah, Sunan Jati untuk menyenangkan istrinya ngambil anak angkat dari Kuningan, yaitu Pangeran Arya Kemuning. Kalau yang sekarang jadi sultan itu keturunan Sunan Gunung Jati? Ya? Yang sekarang jadi sultan keturunan Ya, Sunan Gunung. yang ke-15. Oh, masuk Nah, keturunan ini anak keretanya. kandung gitu. Ya? Anak kandung gitu. Buka. Turun-temurun, Pak. Ini keretanya zaman Sunan Jati. Ini yang buatnya cucunya Sunan Jati, yaitu Pangeran Angkawijaya. Dibuat dari kayu laban tahun 1549. Ini mempunyai 3 unsur kebudayaan. Cirebon bersama dengan India, lambangan belalainya, agama Hindu. Kita tarik dari kakeknya Sunan Jati, Prabu Siliwangi, masih Hindu. Cirebon bersama dengan negara Cina, lambangan tanduknya naga, agama Buddha. Kita tarik dari istrinya Sunan Jati dari Cina. Dan Cirebon bersama dengan Mesir, lambangnya sayapnya buruk, agama Islam. Kita tarik dari ayah Sunan Jati dari Arab. Ini dulu digunakan untuk kirap sapi suro, ditarik oleh 4 kerbau putih. Ya, kerbau bule. Dan ini udah mengenal namanya power sharing, ada shopmaker, ada swabiser. Ini udah canggih Pak. Jepang yang kalah. Nah, zaman dulu ya. Zaman dulu. Ini catnya bukan sembarang cat Pak, itu yang kuning itu emas asli. Tapi kereta ini udah nggak dipakai lagi, yang dipakai yang duplikatnya. Oh, yang tadi di Iya, depan. setahun 2 kali, Idul Fitri. Oh, ini dan yang Idul asli Adha. yang dibunyikan yang asli. Apa? Asli. Oh, Ini yang bukan asli. yang duplikat yang dibunyikan. Duplikatnya nggak ada. Oh. Ini aslinya malah dipakai.
Tiap Idul Fitri Sama 10 Dzulhijjah. 10 Zulhijjah. Maaf Pak, kalau yang gamelannya Sunan Kalijaga yang di mana? Di sana Pak, nanti ada. Oh iya. Berbanak. Nah kalau ini gamelan Megamendung. Ini untuk kesenian tari topeng Pak. Cirebon ini dikenal tari topeng. Ada bonang, ada kendang, ada kening, ada kenong, ada penerus, ada gambang, ada peduk, ada gong. Ini untuk menerima tamu-tamu agung Bu. Nah ini meja kursi modelnya model Eropa tapi buatan Cirebon. Buatan desa Kaliwulu, Lare Cirebon. Kalau desa Kaliwulu dikenal mebel-mebelnya. Kalau desa Trusmi dikenal batiknya. Di sana, Lare. Nah ini bayonet. Ini dibuatnya 1845 Pak? Ya, 1845. Nah ini bayonet ini untuk di ujung bedil Pak, ujung senapan. Ujung bedil. Namanya bayonet atau sangkur. Berarti ini udah di zaman Belanda ya? Ya, zaman Belanda. Nah ini peti dari Sunan Kalijaga nih, Pak. Oh yang ini ya? Wayangnya. Nah, ini dua peti ini isinya wayang kulit Pak. Ini ada dua wayang yang dibuat dari kulit manusia. Ya. Dulu Cirebon ini hukumnya hukum Islam Bu. Kayak di Aceh, kayak di Mekah. Kalau ada orang mencuri itu hukum picis. Picis dipotong tangannya, disilet badannya, dikasih jeruk nipis sama garam. Setelah meninggal kulitnya diambil, dibikin wayang, yaitu Arjuna dan Sumbadra, suami istri Pak ini. Itu. Nah ini meriam dari Portugis, itu meriam dari India, itu rebana peninggalan Sunan Kalijaga. Lagunya dikenal lagunya Lir Ilir. Kalau ini Pak, Ada lagunya ya. maaf ini meriam ini rampasan atau hadiah? Iya, rampasan dari Portugis. Ya. Nah itu lukisan Prabu Siliwangi ini Pak. Ini ada seorang pelukis dari daerah Sancang. Beliau bermimpi ketemu dengan Raja Pajajaran. Ini dalam mimpinya, dalam imajinasinya seperti begini. Ini Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini adalah kakeknya Sunan Gunung Jati. Ini ayahnya Raden Kian Santang. Ini Tandu Cempana. Ini untuk putra mahkota, yang satunya untuk permaisuri. Ini yang gotong 8 orang Bu. Umpami ieu Tandu Gargawina mangge sunatan anak raja. Sekarang tiruannya banyak Bu. Seperti dari Kota Subang itu Sisingaan. Dari Indramayu kesenian Burok. Loh. Nah, kita kereta rencana duplikatnya. Kalau ini yang masih dipakai ya? Ini masih dipakai tiap tanggal 1 Syuro keliling Kota Cirebon, Pak. Ini yang nariknya kebo hitam. Kebo putih udah nggak ada. Nah, ini kayunya kayu jati. Kalau ini catnya cat toko, Pak. Yang depan emas. Ini pedang rampasan dari Portugis. Ini Pangeran Jayakarta yang menembas Portugis di Sunda Kelapa. Pangeran Jayakarta itu Patahila, Pak. Patahila itu peletehan. Patahila itu menantunya Sunan Gunung Jati yang menumpas Portugis di Sunda Kelapa. Patahila itu orang Aceh. Nah kita sini. Ini tumbak-tumbaknya untuk perang. Ini alat debus untuk kesenian. Kesenian debus itu yang ditusukin ke perut, Pak. Di Kota Serang masih ada. Ini peluru bandit meriam dari India Pak. Itu meriam dari Mongolia. Ini biasanya digunakan di dek kapal perang. Nah ini tumbak-tumbaknya Trisula, Dewisula, Catur Sula. Ini Catur Sula. Kalau ini baju besi rampasan dari Portugis. Baju besi, baju jirah. Baju jirah ini anti peluru, anti bacok Pak. Beratnya 5 kilo satu baju. Ini. Nah ini meja kursi sama tadi kayak di ini desa Kaliwulu. Kalau ini ada ukiran Pak, ukiran salah satu ukiran dari Cina, dari Kapten Tangkulai. Ini dari Kapten Tangkulai. Kalau ini dari Cirebon. Ini mengisahkan hutan belantara nih. Ada banteng, ada macan, ada kijang, ada rusa, ada ayam, ada burung. Ini filosofinya kita nggak boleh nebang pohon sembarangan. Untuk wanita, senjatanya wanita nih, namanya tumbak cundrik. Dan ini biasanya digunakan di ujung sanggul Bu. Nah itu sekonde. Ini kalau ada musuh dilempar. Ini senjata perempuan. Kalau ini senjatanya laki-laki. Ini senjatanya laki-laki. Biasanya ini disambung pakai kayu seperti ini. Tombaknya. Tuh. Nah ini tombak apa namanya Pak? Ini tahu nih. Ini apa nih namanya? Orang Sunda harus tahu nih. Apa namanya? Etem. Ani atau etem untuk motong padi zaman dulu. Nah, ada ini buat nasi.
bakul nasi apa boboko. Kalau ini buah maja atau bernuk. Maja pahit, Ini sumpah palapa. buah asli. Asli, Pak. Oh, bukan. Bukan tiruan. Bukan, iya buah maja asli. Oh, gede ya. Ya, buah maja. ini sumpah palapa, sumpah gajah mada, Pak. Dulu di kota Majalengka banyak buah ini, Pak. Kalau ini bambu apa kuningan? Ini apa perak, Pak. Oh, perak. Dulu di kota Majalengka banyak ini buah maja, Bu. Karena buahnya langka sekarang jadi kota Majalengka. Majalengka akhirnya. Kalau ini batoknya kelapa janggi, ini dari Madagaskar. Ini tempurnya kelapa, Neng. Oh. Kelapa dari Madagaskar, dari Afrika Selatan. Oh, Ini kalau Indonesia kan bulat, Bu. Ini lonjong kayak paru-paru dari Madagaskar, Afrika Selatan. Kalau ini bajunya anak-anak raja dulu, Sultan Sepuh yang ke-10. Sekarang Sultan Sepuh yang ke-15. Nah, ini aksesoris, Pak. Ini bukan emas. Ini kuningan sari. Ini kuningan sari ini nggak pernah hitam, Pak. Kuning terus. Ini dari Cina. Kalau ini perabot rumah tangga. Ini perabot rumah tangga ini bukan beling, Neng, bukan kaca. Ini kristal asli, Pak. Kristal dari Eropa. Ini perabot untuk wayang orang, wayang wong. Ini gading gajah, nih. Ini gading belalainya gajah. Ya, gading gajah. Kalau ini kerajinan perak. Ini ya, perak asli. Kalau ini buah labu, nih, pokok. Buah labu asli, walu. Iya. Untuk ngambil air. Ya. Tuh, botol-botol itu botol kristal. Ini tuh bokor apa ya? Bokor. Nyimpan alat-alat jahitan, Bu. Nyimpan kancing, benting, benang, jarum. Ini yang tadi foto di depan ini, Siti Inggil. Masih hitam putih. Ya. Yuk, Neng, lihat kancingnya. Ya kan? Nah, ini sumur Kemandungan, Neng. Oh, yang tadi Pak ya? Yang tadi khusus untuk nyuci alat-alat perang. Dulu pakai timba, sekarang pakainya kanyo. Lihat. Yuk. Khusus untuk nyuci alat-alat perang, Pak. Anak coba yang pengen lihat. Tuh, Gini. gitu doang. Tapi udah ada itu entas kemutannya. Iya. Ya. Kemutan. Ini ada 2 pintu gerbang, namanya pintu geledegan, Pak. Geledegan artinya dulu tiap tamu-tamu masuk keraton ini digeledah, dipisah. Kalau depan ada musola namanya Langgar Agung. Itu masih dipakai untuk upacara Maulid Nabi, Pak. Tiap tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau di Solo Jogja namanya Staten. Kalau di Cirebon namanya Panjang Jimat. Di situ, Neng. Ini dibacakan kita berjanji marhabanan. Nah, di sini rebutan nasi jimat, nih. Oh, yang suara rebutan di sini ya? Di sini, Pak. Itu nasi jimat itu nasi yang padinya bukan ditumbuk atau digiling, Bu. Tapi dikupas satu-satu oleh perawan sunti. Itu perawan sunti itu perempuan yang nggak pernah nikah. Itu. Tapi sekarang udah nggak ada, udah pada meninggal. Sekarang diganti oleh ibu-ibu kaum masjid. Tapi yang udah nggak menstruasi. Itu ngupas gitu. Itu tiap tanggal 12 Mulud. Enggak. Nah, ini pintu gerbang 2. Pintu gerbang 2 ini penjaganya lebih galak lagi, nih. Bahkan penjaganya suara petir, geledek, galak. Nah, ini museum lamanya. Barang-barangnya udah pindah semua di sana, Pak. Dulu di sini museum lamanya. Nah, ini ada taman, namanya Taman Bundaran Dewan Daru. Di taman ini ada pohon, Pak, namanya pohon Dewan Daru, seperti Semarang. Itu kayunya banyak orang nyari untuk bikin tasbih, bikin gelang, bikin kalung. Untuk kayu Dewan Daru. Ya. Itu ada patung Lemunandi, simbol agama Hindu. Meja batu dari Gujarat, yang bawahnya Tuan Raffles. Ada 2 patung macan putih, lambang Pajajaran. Karena Cirebon ini penerus kerajaan Pajajaran, Pak. Ini anak cucunya Prabu. Papa ya burung. Ya, merpati. Itu ada 2 meriam, namanya Nyi Santomi dan Nyi Santoma dari kerajaan Galuh Papua. Boleh masuk sini, foto dulu. Silakan. Oh, foto dulu di situ. Di tengah patung macan putih, Neng, maung bodas, Neng. Enggak Oh, takut. sana. Apa itu? Panasnya. Kalau pagi, sore enak, udah adem. Nah, kita sini lihat keratonnya.
petunjuk, artinya petunjuk atau ruang informasi. Kalau sebelah timurnya namanya Sri Mangati. Sri itu raja, Menganti itu menunggu. Jadi tamu-tamu sebelum ada raja nunggu di sana zaman dulu. Nah, kita di dalam sini Bu, silakan. Nah, ini Kutagara Wadasan. Ini ukirannya motif batik Cirebon, batik Megamendung. Ini batik-batik Cirebon ini khasnya dari keraton. Sekarang pindah ke Krusmi, namanya batik Krusmi. Ini batu apa ini Pak? Ya. Ini batu apa? Itu batu Tugu Manunggal Pak. Ini simbol dari 8 penjuru mata angin, utara, selatan, timur, barat. Ini Tugu Manunggal. Ini keraton. Nah ini namanya Tugu Manunggal. Magnet kuning. Kita masuk sini, ini ada bangunan ini namanya Tugu ini tempat parkir kendaraan sultan. Dulu bukan mobil, tapi kereta kencana di sini parkirnya, lobinya. Kalau ini Jenempang Rawit, lantainya udah renovasi nih. Yang aslinya kayak gini, 1529. Ini ya, nah ini. Ini marmernya dari Tulung Agung tahun 1996. Nah, kita masuk sini, Pak. Nah, boleh. Nah, ini keratonnya, Pak. Ini istananya. Ini istananya dibukanya setahun 2 kali. Tiap Idul Fitri dan Mauludan untuk open house. Nah, di depan ada ruangan namanya Los Kajangguling, Pak. Ini ubinya lantainya miring. Artinya pintu depan, pintu ini sama pintu belakang tidak boleh lurus. Ini kalau Bapak Ibu kalau bikin rumah lagi harus ada belok-beloknya, Pak. Supaya dapat rezeki itu nggak bablas. Itu sini Feng Shui. Itu, pintu depan sama pintu belakang nggak boleh lurus, Pak. Serong. Ya. Nah, Neng, lihat Neng. Serong. Di atasnya namanya Bangsal Penembahan untuk singgasana Sultan. Sultan sendiri tinggalnya di dalam Aru. Sunan Jati ini ayahnya dari Arab, keturunan dari Nabi Muhammad, tapi dari Said Hussein, bukan dari Hasan, Pak. Kalau ibunya turunan dari Pajajaran, tapi yang lebih dikenal sampai sekarang ini, Neng. Ya, lihat sinetron nggak, Neng? Ini Prabu Siliwangi ini nama mudanya Raden Pamenarasa. Ini punya anak 3, yaitu Raden Walang Sungsang, Nyimas Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Kalau Walang Sungsang, Rara Santang di Cirebon, kalau Raden Kian Santang di Garut, di daerah Godog. Godog, Garut. Nah ini Nyimas Rara Santang ini ibunya Sunan Jati. Nah Sunan Jati menurunkan sampai sekarang Sultan Sepuh yang ke-15. Namanya Pangeran Raja Adipati Lukman Jogaidin SH MKN. Beliau sebagai pemangku adat, Pak. Yang sekarang ya? Yang sekarang ini Lukman Jogaidin. Kalau di Jogja anaknya perempuan semua, nggak bisa jadi raja. Ini umurnya 30 tahun, punya anak 2, masih kecil-kecil, masih TK. Maaf ini Pak, ini yang lagi rame sekarang ini Pak ya? Hah? Yang lagi rame sekarang ini ya? Apa ya? Yang katanya putus sanadnya. Hah? Yang katanya ada yang bilang putus sanadnya, ini yang dipermasalahkan. Iya, posisi nasab ini, Pak. Padahal ini kan bener kayak? Iya, bener itu aslinya. Nah, ini yang dikenal ini Ciwung Menara, Pak. Ini dari Ciamis. Ya, Pak, ada di sana, ada apa namanya? Tasik. Ini sama ini. Ciwung Menara sama ini. Apa? Apa tuh? Ini Wastu Kencana yang kenal. Sri Ratu Purbasari. Ya. Nah, kalau ini Sultan Arif ini bapaknya Sultan Lukman. Itu Sultan Arifnya sama istrinya. Ini beliau punya anak 4, Pak. Laki-laki 3, perempuan 1. Ini ada penerusnya, Bu. Yang udah meninggal itu tadi ya? Ya. Nah, ini punya anak 4. Ini penerusnya ada laki-laki yaitu Sultan Lukman. Kalau ini Neng ada porselen, Neng. Porselen ini dari Belanda, kisah para nabi, Pak. Bible story. Ini Nabi Yusuf waktu ditarik bajunya oleh Siti Juleha. Itu Nabi Isa yang nyuci kaki ibunya. Ini Nabi Daud. Itu Nabi Nuh yang naik kapal, Pak, itu. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kalau ini Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Nabi Ibrahim. Ini kisah para nabi, Bible story itu. Itu Nabi Sulaiman, itu Nabi Ibrahim. Nah, kalau warna biru, Pak, ini mengisahkan pemandangan di Belanda. Di Belanda itu dikenal air laut lebih tinggi dengan daratan. Dikenal dengan damnya, bendungannya. Baik, Bapak Ibu hormat, sebelum dari sini kita untuk bikin tasbih, bikin gelang, bikin kalung. Ini ada pintu.
Ini Neng, pintu namanya pintu buk bacem. Bacem artinya kayunya sebelum dibuat pintu ini dibacem dulu Ibu. Dibacem dulu dikeem di kolam supaya kuat tahan rayap. Nah ini pintu ini kayunya umurnya baru 500 tahun Ibu. Baru Pak ya 500 Iya, tahun. baru 500 tahun. Itu rumahnya Sultan. Oh. Lucu bunganya. Sekarang masih di sini tinggal. Masih ada tinggal gini. Nah, ini bunga Nusa Indah Neng. Lucu. Nah kita sini Pak. Nah nanti Bapak kesini, tapi jangan diambil foto-foto Oh, dulu iya. Pak. Stop dulu.